Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetap semangat, walau kita masih belum boleh beribadah di dalam gedung gereja ini, tapi kita tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan agar kita dikuatkan. Pagi ini tanggal 19 Juli 2020, cuaca cerah. Saya juga berharap Bapak Ibu Saudara juga hatinya cerah agar kita dimenangkan. Walau di dalam satu masalah virus yang menakutkan, tapi kita yakin bahwa Tuhan adalah segalanya. Kita semua diselamatkan. Amin. Mari kita mulai ibadah minggu pagi ini. Panggilan berbakti diambil dari kitab Mazmur 64 ayat yang 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di hati kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Firman-Mu dapat kami pahami dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Berkati kami yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, terlebih Gembala Jemaat kami, Bapak Pendeta Catur Ari, yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya di dalam hadirat Tuhan kita menemukan pertolongan. Pertolongan Tuhan yang ajaib. Mari kita pujikan pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah
hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari kitab Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus yang Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya yang terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama mendengar dan belajar firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan Bapak Gembala kita, marilah kita pujikan lagu dari NP 98, Firman Hidup Kekal. Rindu
lakukan Injilnya, firman hidup kekal. Sangat indah serta nyata, firman hidup kekal, yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal, yang berdosa dengar ini, firman hidup kekal. Bagimu terbuka jalan hidup baka, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari kawan kemakanlah firman hidup kekal, yang memberikan sejahtera, firman hidup kekal. Bagi yang bertobat, Yesus juru selamat, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Kami persilahkan Bapak Gembala Jemaat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita menikmati kebaktian meskipun di rumah masing-masing, tetapi kita memiliki sukacita dan semangat untuk memuliakan Tuhan. Terutama pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, siapkan hati dan Alkitab kita untuk bersama belajar firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan nafas hidup kepada kami, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berbakti, memuliakan Engkau melalui kebaktian pada pagi hari ini. Kami sudah disegarkan oleh puji-pujian, lagu rohani, sebagai ucapan syukur kami atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Dan kami akan mendengarkan penjelasan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu. Hamba-Mu yang akan menjelaskan supaya dapat menjelaskan dengan baik dan benar, dan kami semuanya yang mendengarkan penjelasan firman Tuhan, kami siap untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan kami juga siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa,
kami memohon pimpinan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Judul khotbah pada pagi hari ini, bercahaya sampai masa tua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari perjalanan hidup saya dan saudara, ada proses dari bayi baru lahir hingga sampai kita kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua, bahkan sampai usia lanjut. Dan dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara itulah kita pada akhirnya disadarkan akan peneguhan yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, bahwa manusia lahiriah kita semakin merosot. Ketika masih remaja, pemuda, dewasa, kita masih memiliki fisik yang bagus, yang kuat. Tenaga kita masih kuat. Tetapi ketika usia terus bertambah sampai di usia lanjut, maka tenaga kita berkurang kekuatannya. Kemauan masih ada, tetapi tidak ditunjang dengan kemampuan secara fisik kita. Itulah sebabnya kita disadarkan bahwa yang lahiriah ini akan semakin merosot, tetapi yang batiniah harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah sebabnya menjadi tua, tetap bercahaya itu menjadi satu kerinduan kita bersama. Bercahaya sampai masa tua. Kata bercahaya ini menunjuk kepada satu keadaan bahwa kita ini masih bisa dilihat dengan orang menilai dengan sukacita. Ketika orang lain melihat kita, meskipun kita usia sudah tua, orang akan melihat bagaimana kita diselamatkan Tuhan. Kesaksian bisa kita tunjukkan. Bagaimana kita bertumbuh di dalam doktrin Alkitabiah dan pengajaran yang sehat. Sehingga semakin tua kita menjadi sehat secara rohani. Semakin tinggal di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Semakin menjadi anggota gereja yang setia. Semakin tua, semakin setia, semakin menjadi teladan dan contoh. Itu bercahaya sampai di masa tua. Dan itu menjadi satu kesadaran kita bahwa kita akan menuju ke sana. Ketika kita masih remaja, masih pemuda, kita masih sehat-sehatnya. Terkadang kita melupakan ada masa di mana kita memasuki usia tua. Usia tua yang bercahaya itulah yang kita rindukan. Dan beruntung kita diberitahu lebih awal, supaya jangan sampai di masa tua kita tidak tahu bahwa kita masih bercahaya, artinya masih memancarkan kemuliaan Kristus. Di dalam pasal 4 ini, harta rohani dalam bejana,
bahwa Paulus memberikan satu penjelasan kepada jemaat bahwa kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus itu harus dialami oleh setiap orang yang sudah diselamatkan. Bertobat, percaya Yesus, menjadikan kita ciptaan baru di dalam Dia, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Bercahaya sampai masa tua. Apakah bisa kita mengalami itu? Kalau kita mempunyai kesungguhan hati bahwa kita bisa nanti sampai masa tua tetap bercahaya, memancarkan kemuliaan Allah. Meskipun harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Meskipun harta rohani ini kami simpan di dalam tubuh yang bisa merosot di masa tua. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang kita percayai, yang kita pegang teguh, itu harus terus memancar melalui apa? Melalui perilaku hidup saya dan saudara. Melalui setiap perkataan kita. Pada saat engkau berbicara, berbicaralah layaknya seseorang yang menyampaikan firman Tuhan. Bukan semakin tua semakin berbicara yang tidak memberkati. Tetapi harus semakin memperkatakan perkataan yang memberkati. Berdasarkan 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 ini, bagaimana caranya saya dan saudara pada saat kita diberi Tuhan umur yang panjang sampai memasuki masa tua, kita masih bisa bercahaya, memancarkan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Ini cara yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana kita tetap bercahaya sampai masa tua? Yang pertama, menjaga hati. Jangan kita menjadi tawar hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tawar hati. Gimana gambarannya tawar hati? Hambar, tidak ada rasa. Hatinya seperti di dalam kitab Wahyu, ketika Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas, tetapi suam-suam. Ya. Kalau mau dingin, dingin sekalian, panas-panas sekalian. Ya. Jadi keadaan yang suam-suam itu akan membawa kepada satu keadaan yang tidak ada rasa. Tawar hati. Biasanya kalau sudah memasuki usia tua kan kebanyakan menjadi tawar hatinya. Kenapa menjadi tawar? Ya kadang-kadang apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kemampuan. Itu bisa berbahaya. Tetapi kalau kita mau menjadi bercahaya, kita harus mau terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi ketika kita masih pemuda, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya? Dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Ketika kita sejak muda sudah bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka sampai masa tua, itu kebenaran firman Tuhan itu sudah menyatu dengan pikiran, dengan hati kita. Sehingga tinggal kita menerapkannya, memberi teladan. Itulah sebabnya Rasul Paulus ketika menasihati Timotius yang sedang menggembalakan jemaat di kota Efesus. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ketika masih melayani sebagai
gembala jemaat yang masih muda secara pengalaman, tetapi dengan mengawasi ajaran, mengawasi diri sendiri, itu akan menjaga dia hingga sampai nanti di masa tua. Ketika pelayanan sudah mulai banyak jam terbangnya ibaratnya, itu akan semakin berdiri teguh di atas firman Tuhan. Sudah tidak bisa digoyang lagi, tidak bisa digoyahkan lagi. Keyakinannya akan firman Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Sehingga dengan Injil yang menyelamatkan inilah aku pergi untuk memberitakannya. Agar semua orang menjadi bertobat dan percaya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjaga agar hati kita tidak tawar? Jelas bertumbuhlah terus di dalam kebenaran. Jadilah pelaku firman Tuhan. Semakin kita menghidupi firman Tuhan. Puji Tuhan kalau sejak muda kita sudah rajin membaca Alkitab. Sehingga kalau di masa tua itu kalau ditanya sudah berapa kali baca Alkitab, saudara bisa punya kesaksian sudah lebih minimal lebih dari 1 kali. Kejadian sampai kitab Wahyu sudah selesai dibaca. Sehingga yang mengisi pikiran dan hatinya adalah firman Tuhan. Ketika orang sudah mulai terpesona dengan para motivator, kita yang sudah tahu kebenaran, baca saja kitab Amsal. Nasihat firman Tuhan yang meneguhkan, yang menjadikan kita mengerti kebenaran, yang menjadikan kita disadarkan, ditegur akan segala perilaku yang tidak berkenan. Maka kita akan bertambah hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Jadi nasihat kita itu harus berdasarkan firman Tuhan. Bukan nasihat dengan kata-kata kosong meskipun mempesona di tataran perkataan, tetapi tidak berlandaskan firman Tuhan. Jagalah hati. Firman Tuhan berkata di Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita menjaga hati kita. Caranya menjaga bagaimana? Gunakan firman Tuhan. Gunakan perkataan yang membangun, yang mengajar, yang meneguhkan. Pengetahuan kebenaran yang disampaikan. Kita dengar. Itulah kita menjaga hati. Jangan sampai hati kita itu diisi dengan pengajaran yang menyesatkan. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena itu semuanya akan segera lenyap. Semua yang tidak bermakna, semua yang menguras energi kita dan akhirnya kita gunakan bukan untuk memuliakan Tuhan, jangan digunakan. Itu akan menjadi sampah yang mengotori hati kita. Hatinya menjadi tawar. Yakub ketika diberitahu oleh anak-anaknya bahwa Yusuf dimakan binatang buas, ini jubah yang berlumuran darah. Saudara tahu apa yang dialami Yakub seumur hidupnya, di sisa hidupnya itu. Dia katakan pada saat Yusuf rupanya masih hidup dan dia menjadi orang penting di Mesir dan saudara-saudaranya bertemu dengan dia dan dia ingin ajak Yakub bapaknya untuk ketemu dengan dia. Apa yang dikatakan oleh Yakub? Aku sudah turun ke dunia orang mati. Jadi rupanya selama dia kehilangan Yusuf itu, dia merasa sudah turun ke dalam dunia orang mati. Artinya hatinya sudah tawar. Tidak ada kegairahan, semangat dalam hidupnya.
Tetapi ketika dia bertemu dengan Yusuf, saudara bisa baca di kitab Kejadian, bahwa ketika dia ketemu dengan Yusuf, dia bersuka cita dan dia seperti hidup kembali. Betapa dahsyatnya yang dialami seseorang, efek yang dahsyat, tentu efek yang negatif, ketika orang mengalami keadaan yang tawar hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Jangan sampai sesuatu yang jahat masuk dalam hatimu. Jangan sampai sesuatu yang sampah itu masuk dalam hati. Iri hati, dendam, kebencian, kemarahan, semua yang bisa merusak hati kita. Yang membuat tawar hati kita. Jangan diizinkan masuk. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Teman yang dikasihi Tuhan, menjaga hati. Ini penting, karena hati kita itu harus gembira. Kenapa harus gembira? Karena firman Tuhan memberikan satu penjelasan, hati yang gembira itu obat yang menyembuhkan. Obat yang manjur. Coba kita sendirilah berpengalaman. Kalau hati kita sedih berkepanjangan, hati kita dipenuhi dengan kebencian, hati kita dipenuhi dengan dendam, hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran, hati kita dipenuhi dengan segala yang jahat. Bagaimana keadaan kita? Apakah baik-baik saja? Oh, tidak. Yang akan nampak di permukaan, yang nampak di dalam orang melihat kita, tidak mengalami kebahagiaan. Ada kebencian. Dan itu akan muncul nanti di pandangan matanya, di tatapan mata dia. Hatinya tidak ada kegembiraan. Bagaimana hati kita menjadi gembira? Tidak ada cara lain kecuali saya dan saudara ketika kita sadar akan dosa, bertobat akan dosa, dan percaya Yesus, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata, pada saat kita bertobat dan percaya Yesus, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Roh Kudus yang memeteraikannya dalam hati kita, sehingga hati kita ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menghibur, yang menguatkan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi orang percaya bahwa hatinya dipenuhi dengan kebencian, sudah dibuang jauh-jauh. Karena apa? Roh Kudus yang tinggal dalam hati saudara. Efesus 1 ayat 13. Roh Kudus tinggal dalam hati setiap orang percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau bercahaya di masa tua, tidak ada cara lain, jaga hati kita. Karena disitulah terpancar kehidupan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa kami tidak tawar hati. Hati kami tidak mau tawar. Hati kami harus ada rasa. Rasanya apa? Buah roh itu rasanya ya Bapak dikasihi Tuhan. Kalau saudara ditanya rasanya seperti apa ya, buah roh itu rasanya. Dalam kitab Galatia itu. Bahwa di dalam Tuhan kita mengalami sukacita. Kita mengalami kebahagiaan. Hatinya dipenuhi dengan buah roh. Buah roh yang di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, inilah rasanya. Ayo kita jaga hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita, penuhi dengan buah roh yang nampak, yang orang bisa rasakan, itu buah Roh Kudus itu dalam hati saya dan saudara. Ketika orang-orang di sekeliling kita mengalami ketakutan, ketika dunia sedang dilanda ketakutan, ada berita yang mengerikan tentang
bahaya dari COVID-19. Kita secara pribadi juga takut. Kita juga tidak berdaya, tetapi kita masih mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Jangan diisi dengan ketakutan, isilah dengan sukacita, bawa dalam doa. Bukan berarti kita nantang maut, nantang bahaya. Tetapi ini yang harus kita jaga hati kita. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Buat bahagia. Katanya bahagia itu sederhana. Tetapi mengapa banyak orang tidak bahagia? Karena kata sederhana itu hanya sebatas perkataan, tidak pernah diterapkan dalam hidup sehari-hari. Dalam perilaku nggak pernah dilakukan. Sering kita ikut-ikutan terkadang bahagia itu sederhana. Lakukan. Kalau saudara berbahagia dengan keluarga, ya lakukan sederhana. Apa yang bisa membuat bahagia dalam keluarga, lakukan. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh kebencian, kemarahan sehingga tidak bisa melihat yang bahagia dalam hidup saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap bercahaya sampai di masa tua? Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Berarti dari nasihat firman Tuhan ini kita bisa bercahaya sampai masa tua, perbaharui diri. Memperbaharui diri. Namun manusia batiniah, manusia lahiriah kita akan merosot. Ketika saudara sudah usia 50, 60, 70, 80, itu sudah semakin merosot. Bersyukur kalau saudara masih diberi kesehatan, kekuatan, meskipun sudah mencapai usia 70, puji Tuhan, tetapi pada umumnya akan merosot. Pendengaran akan berkurang, gigi sudah mulai lepas satu demi satu, tangan sudah mulai gemetaran begini, rambut sudah mulai putih ya, bahkan yang sudah mulai rontok. Indera penciuman sudah tidak setajam dulu, semua merosot. Itu memang yang terjadi, alamiah. Masa aktif kita akan mulai berkurang ya. Tetapi firman Tuhan memberikan nasihat. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari. Itu artinya kita diajar untuk memperbaharui diri. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di ayat 2 mengatakan pembaharuan budi. Bagaimana Pak kita bisa memperbaharui diri kita? Tadi Rasul Paulus memberi nasihat, manusia batiniah kami dibaharui. Kalau yang jasmani ya kita upayakanlah dengan olahraga, dengan minum suplemen vitamin dan sebagainya. Tetapi toh juga akan merosot. Nah, yang paling sulit ini adalah memperbaharui batiniah kita. Manusia batiniah kita. Kalau kita baru mulai start ketika sudah tua, wah itu akan sulit itu ya. Itu seperti saudara mau meluruskan pohon yang sudah bengkok ketika pohon itu sudah jadi besar. Ketika saudara menanam itu masih kecil batangnya itu ya. Itu untuk menegakkannya mudah. Tinggal dipasang bambu, diikat dah beres. Tapi kalau udah pohonnya sebesar gini saudara mau luruskan gimana, bisa enggak? Sulit sekali.
Itu sebabnya beruntung dan bersyukurlah ketika masih muda saudara bertemu dengan guru yang baik, mendapat pengajaran yang baik, bertumbuh dalam firman Tuhan yang benar, yang baik, yang diajarkan saudara menjadi sehat secara rohani. Bersyukurlah. Memperbaharui diri dengan nasihat firman Tuhan tentunya. Rasul Paulus sekali lagi menasihati Timotius ketika dia menggembalakan jemaat di Efesus, akan datang saatnya orang tidak lagi mau mendengar pengajaran yang sehat, maunya mendatangkan guru-guru yang memuaskan keinginan telinganya. Ini kan yang bahaya. Yang maunya itu kan sesuai keinginannya, tidak sesuai keinginan Tuhan. Mari kita mau memperbaharui diri. Kalau sudah usia tua gimana Pak? Yang penting ada kemauan. Ada kemauan untuk berubah. Ada kemauan untuk bertumbuh dalam kebenaran. Ada satu tekad. Memang sih pada umumnya kalau sudah tua, apalagi sejak muda tidak pernah diajar, tidak pernah belajar, itu akan sulit. Tapi kalau mau bertumbuh, tidak ada cara, tidak ada yang mustahil, ya. Pasti ada cara untuk mau bertumbuh. Memperbaharui diri. Persembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dengan terus bertumbuh dalam kebenaran, kita bisa membedakan, bisa menguji. Kita ini manusia rohani yang bisa menilai manusia jasmani. Manusia jasmani tidak bisa nilai kita, mereka keheranan. Karena apa yang di pikiran mereka tidak sesuai dengan perkara-perkara rohani. Tetapi manusia rohani bisa memikirkan yang jasmani, bahkan orang jasmani jadi heran. Kita melakukan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Nah, inilah indahnya. Inilah indahnya mengapa kita bercahaya sampai di masa tua. Orang masih melihat, orang masih bisa mencontoh teladan kita, orang masih dengar apa yang kita katakan, karena yang kita katakan adalah kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, di ayat yang ke-18, melainkan yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini berarti ada sesuatu yang berbeda dari orientasi hidupnya. Sebab kami tidak memperhatikan, ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, ini jadi orientasi hidup kita itu kalau kita mau mengalami bercahaya sampai masa tua, orientasi hidup kita itu kepada kekekalan. Yang ketiga, memperhatikan yang kekal. Semakin bertambah umur, semakin kita memahami perjalanan hidup kita sudah sampai pada waktunya Tuhan mau memanggil kita. Bukan menakut-nakuti, tetapi pada umumnya kebanyakan kalau sudah umur sudah banyak itu kan mau kemana lagi. Kalau kita tidak mempersiapkan diri ketika Tuhan memanggil kita. Nah, inilah sebabnya kita perlu memperhatikan yang kekal. Bukan yang sementara. Kita tidak lagi memikirkan yang sementara di dunia ini. Ini sudah bagian anak cucu nanti itu. Kita sudah mulai memikirkan kekekalan. Sudah mulai mempersiapkan diri. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Memang harus kerja keras. Karena seperti batang pohon yang sudah besar tadi mau diluruskan sudah mulai sulit. Nah, itu kan pohon, tapi hati kan bisa. Oleh apa? Oleh Roh Kudus. Seharusnya bisa. Tapi kalau kita semakin mengeraskan hati, Tuhan semakin jadikan keras. Nah, ini kan kita tidak mau seperti itu. Kita mulai memperhatikan yang kekal. 2 Korintus pasal 1 dan 2 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita.
Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus kembali menggambarkan yang sementara ini bagaikan orang tinggal di kemah. Saudara pernah berkemah ya? Kalau berkemah itu berapa lama? 1 hari, wah senang ya, aduh enak, lihat pemandangan bagus, udara sejuk, enak di situ. 2 hari ya masih enak. 3 hari sudah mulai gelisah. 1 minggu kemah apalagi ya. Sebulan, setahun orang udah mulai tidak suka lagi. Sementara. Karena kita merindukan kediaman yang kekal di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika saya dan saudara memahami ini, disadarkan akan peristiwa ini, kita semakin teguh ya di dalam Tuhan Yesus. Iman kita semakin berdiri teguh di atas kebenaran. Semakin tua sudah nggak bisa digoyah lagi. Sudah mantap di dalam Tuhan Yesus. Semua kebenaran yang diterima, semua pembacaan firman yang sudah dilakukan itu seharusnya sudah mendarah daging. Sehingga semua kebenaran itu bisa dia perkatakan dan itu memberkati. Dia tidak lagi melihat yang sementara. Yang sementara rumah, tanah, uang, apalagi harta benda. Itu bagian anak cucu nanti yang melanjutkan. Ketika kita disadarkan bahwa waktunya tinggal sebentar lagi, maka tidak ada cara lain. Kita harus memperhatikan yang kekal di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bercahaya sampai masa tua. Ini adalah proses pertumbuhan. Baik jasmani dan rohani kita sebagai murid kebenaran. Yang dibangun dengan hati yang tetap setia di dalam Tuhan. Memperbarui hidup dan berorientasi pada kekekalan. Jaga hati, perbarui hidup, dan berorientasi pada kekekalan. Kalau kita mau bercahaya sampai di masa tua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati saya dan saudara. Menjadi makanan rohani yang menyehatkan, yang menumbuhkan kita. Sehingga kita semakin mendengarkan firman Tuhan, semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Bagian kami ketika penjelasan firman itu sudah kami terima dengan penuh ucapan syukur. Kami siap menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukur kami atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Gembala Jemaat yang telah memberikan penjelasan tentang firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersemangat untuk melakukan firman Tuhan agar kita dapat bercahaya sampai masa tua. Untuk merespon firman yang kita dapat, kita pujikan, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk
percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Doa penutup dan berkat dipimpin Bapak Pendeta Catur Ari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengumuman dari mimbar bahwa COVID-19 ini rupanya belum mereda, jadi kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah sehingga kita masih mengadakan kebaktian secara audio, bisa dilihat di media sosial, dan kita masih ibadah atau kebaktian di rumah masing-masing. Dan gembala akan melayani apabila Bapak Ibu Saudara memerlukan pelayanan yang khusus, bisa kontak melalui nomor WA. Kemudian untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa menyerahkan langsung kepada bendahara gereja, nomor tertera di bawah ini, kepada Ibu Cici Harimawan, dan bisa juga ditransfer melalui rekening Bank BNI di nomor rekening 0038817281 atas nama Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen dan Margareta Eti Istiqomah. Jadi persembahan Bapak Ibu Saudara bisa diserahkan kepada bendahara atau langsung bisa ditransfer. Pada bulan Juli ini di catatan saya ada yang berulang tahun. Tepat di minggu ini Bapak Mulyono MC kita berulang tahun, puji Tuhan, ke-61 Pak ya. Puji Tuhan. Kemudian Saudari Dian Sega dan Saudari Julia Hea yang berulang tahun di bulan Juli, dan Sabtu kemarin Bapak Junari berulang tahun. Ini yang dicatat saya, nanti sesi keanggotaan akan bisa kirim BA ke saya supaya di minggu terakhir kita doakan yang berulang tahun di bulan Juli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian sudah selesai dan mari kita menutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat berbakti. Meskipun kami berbakti di rumah masing-masing, tetapi kami percaya di dalam Tuhan kami tetap memiliki semangat sukacita untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli, yaitu Saudari Dian Sega, Saudari Julia Hea, Bapak Junari dan Bapak Gideon Mulyono. Berkatilah saudara kami ini ya Bapak, dengan kesehatan, kekuatan, dengan umur yang bermakna, sehingga tahun-tahun mereka yang akan jalani menjadi tahun-tahun yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Bapak, hamba-Mu juga memohon penyertaan-Mu atas setiap jemaat. Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam rumah tangga mereka.
Jadikan kami sebagai jemaat yang terus bertumbuh, sebagai pribadi-pribadi murid Kristus, kami siap sedia untuk memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan 1 minggu depan ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kita semua. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus menuntun langkah hidup kita untuk hidup serupa dengan Dia. Dan kiranya Roh Kudus, Roh Allah yang menghibur, menguatkan, meneguhkan kami semuanya, sehingga hidup kami dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan berguna bagi sesama. Inilah doa dan penyerahan kami, dan kami mengakhiri kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan kiranya kita semuanya dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Maranatha.